Hai, perkenalkan saya Misalnya Gerbowa dengan NIM 24964085. Saya adalah seorang mahasiswa yang sejak masa sekolah telah menanamkan ketertarikan yang kuat terhadap dunia organisasi dan kepemimpinan. Sebuah perjalanan yang dimulai dari keterlibatan aktif saya dalam organisasi siswa intrasekolah, yaitu OSIS. Di tingkat SMP sebagai ketua OSIS dan kemudian berlanjut di jenjang SMA sebagai wakil ketua OSIS. Pengalaman yang bukan hanya memberi saya jabatan struktural, tetapi juga membentuk pola pikir kepemimpinan yang berorientasi pada tanggung jawab, pelayanan, dan pengembangan manusia. Melalui peran tersebut, saya belajar bahwa organisasi pendidikan memiliki posisi strategis dalam membangun karakter generasi muda. Dan jika dibandingkan dengan organisasi mahasiswa, sosial kemasyarakatan, bisnis, politik, maupun pemerintahan, seluruhnya memiliki kesamaan fundamental, yaitu mengelola kerja kolektif untuk mencapai tujuan bersama dengan sistem yang telah terstruktur. Organisasi OSIS yang saya pimpin berlokasi di lingkungan sekolah tempat saya menempuh pendidikan. Berfungsi sebagai wadah aspirasi siswa, penggerak kegiatan kesiswaan, terus serta jembatan komunikasi antara siswa ke pihak sekolah. Dengan bentuk pelayanan berupa pengembangan kepemimpinan pelajar, kegiatan sosial, acara akademik, maupun non-akademik, serta pembinaan karakter disiplin dan tanggung jawab. Dalam kepemimpinan saya merumuskan visi untuk menjadikan OSIS sebagai organisasi yang inklusif, aktif, transparan, dan berdampak nyata bagi seluruh siswa. Dengan misi membangun budaya kerjasama, meningkatkan partisipasi anggota, dan memperkuat komunikasi internal, serta menghadirkan program-program yang relevan dengan kebutuhan siswa maupun sekolah. Yang saya realisasikan melalui strategi perencanaan berbasis musyawarah, pembagian peran yang jelas, sistem evaluasi rutin, serta pendekatan kepemimpinan yang mengedepankan keteladanan. Proses awal saya memimpin, saya awali dengan mengenali karakter dan potensi setiap anggota melalui dialog personal, diskusi kelompok, karena saya meyakini bahwa pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang memahami orang-orang yang dipimpinnya, bukan sekedar hanya memberi perintah. Dalam menjalankan visi dan misi organisasi, saya menggunakan berbagai metode komunikasi seperti rapat formal, terus forum diskusi terbuka, pendekatan persuasif, hingga pemberian contoh nyata melalui keterlibatan langsung dalam setiap program kerja, agar anggota tidak hanya mendengarkan tetapi juga merasakan makna dari tujuan organisasi tersebut. Selama perjalanan kepemimpinan, saya menghadapi berbagai dinamika internal seperti perbedaan pendapat antar anggota, menurunnya semangat kerja di tengah padatnya jadwal akademik, serta konflik kecil yang jika tidak dikelola bisa mengganggu stabilitas organisasi tersebut. Sementara dari sisi eksternal saya harus berhadapan dengan keterbatasan dana, regulasi sekolah, dan tuntutan kegiatan yang harus tetap berjalan dengan fasilitas yang bisa dikatakan terbatas. Yang semuanya saya hadapi dengan pendekatan komunikasi terbuka, penyusunan prioritas, serta pencarian solusi kreatif berbasis kerjasama. Salah satu contoh nyata adalah ketika organisasi harus menyelenggarakan acara besar dengan anggaran yang minim, di mana saya menginisiasi
penggalangan dana internal, kerjasama dengan koperasi sekolah, serta pembagian tugas yang efisien sehingga kegiatan tetap berjalan sukses tanpa membebani siswa. Dalam konteks konflik, saya memposisikan diri sebagai mediator yang mendengarkan keseluruhan atau semua pihak secara adil, mengarahkan diskusi pada solusi, serta menegaskan kembali tujuan bersama agar perbedaan tidak berubah menjadi perpecahan. Gaya kepemimpinan yang saya terapkan bersifat demokratis, partisipatif, dan situasional, di mana saya memberi ruang bagi anggota untuk berpendapat dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Namun tetap berisiko atau tetap bersikap tegas ketika organisasi membutuhkan arah yang jelas dan cepat. Seperti saat menghadapi tenggat waktu kegiatan atau masalah kedisiplinan. Proses pengambilan keputusan saya lakukan melalui musyawarah tim, analisis risiko dan manfaat, serta mempertimbangkan nilai keadilan dan keberlanjutan organisasi. Sehingga setiap keputusan tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga memperkuat struktur organisasi ke depannya. Dari pengalaman tersebut, saya memahami bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang sebuah kekuasaan, melainkan tentang kemampuan mempengaruhi, menggerakkan, dan memberdayakan orang lain untuk tumbuh bersama. Sekaligus tentang keberanian bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Setelah memasuki dunia perkuliahan, pengalaman tersebut semakin diperkuat dengan keterlibatan saya sebagai koordinator dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat dan volunteer, yang membuka wawasan saya tentang pentingnya empati sosial, kerja lintas latar belakang, terus serta kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik. Dalam kegiatan sosial tersebut, saya belajar menghadapi masyarakat dengan berbagai karakter, kebutuhan, dan tantangan atau challenge yang menuntut fleksibilitas kepemimpinan serta kemampuan komunikasi yang lebih sensitif dan humanis. Seluruh rangkaian pengalaman ini kemudian membentuk prinsip kepemimpinan saya saat ini, yaitu memimpin dengan keteladanan, mendengar sebelum memerintah, mengutamakan musyawarah, serta berani mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Setelah mempelajari kepemimpinan secara teoritis sebagai mahasiswa, saya semakin menyadari bahwa nilai-nilai seperti integritas, disiplin, kerjasama tim, empati, dan komunikasi efektif bukan hanya relevan dalam sebuah organisasi, tetapi juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan akademik, keluarga, maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus mengimplementasikan seluruh pembelajaran kepemimpinan ini dalam setiap aspek kehidupan saya, dengan harapan dapat menjadi individu yang tidak hanya mampu memimpin dalam struktur formal, tapi juga mampu memberi pengaruh positif dimanapun saya berada. Dengan seluruh perjalanan kepemimpinan yang telah saya lalui sejak saya masa sekolah hingga menjadi mahasiswa, saya meyakini bahwa kepemimpinan sejati tidak dapat diukur dari seberapa tinggi jabatan yang pernah dipegang, melainkan dari seberapa besar dampak positif yang mampu kita berikan kepada orang lain. Pengalaman memimpin OSIS dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial telah membentuk saya menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, terbuka terhadap perbedaan, serta mampu bekerja dalam tekanan dan keterbatasan. Kedepannya saya berharap dapat terus mengembangkan kapasitas kepemimpinan saya dalam berbagai organisasi mahasiswa, kegiatan sosial kemasyarakatan, maupun ruang profesional,
sehingga nilai-nilai yang telah saya pelajari tidak berhenti sebagai pengalaman masa lalu, tapi juga terus tumbuh dan memberi kontribusi nyata bagi lingkungan sekitar dan bangsa. Terima kasih.